Oke guys, ini bangun tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi ceritanya seperti biasa. Saya kaget guys. Oke guys. Bab 1123, memegang keabadian di tanganmu, semua jalan akan mengikuti. Melihat Ye Guan melepaskan dua jenis niat pedang, Kaisar Multiverse langsung mengerutkan kening. Dia hendak berbicara, tetapi pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Sebilah pedang langsung muncul di hadapan Kaisar Multiverse. Kekuatan pedang ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kaisar Multiverse menyipitkan matanya sedikit, mengepalkan tangan kanannya, lalu menghantamkannya ke depan. Dengan pukulan ini, kekuatan waktu yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar seperti air pasang. Ledakan, begitu kekuatan keduanya digabungkan, ia meledak dengan dahsyat. Dan Ye Guan serta Kaisar Dao Multiverse mundur dengan dahsyat pada saat yang sama. Tetapi pada saat ini, Kaisar Multiverse tiba-tiba menjadi ilusi. Di kejauhan, Ye Guan mengerutkan kening, tertawa. Tiba-tiba, sesuatu tampak hancur berantakan di sekelilingnya. Saat berikutnya, wajah Ye Guan berubah tiba-tiba. Dan dia melihat bayangan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbang keluar di ruang dan waktu sekitarnya. Itu adalah Kaisar Multiverse. Pupil mata Ye Guan tiba-tiba mengecil, dan dia menyerang maju dengan pedang ketertiban di kedua tangannya. Ledakan, kedua niat pedang itu meletus seperti gunung berapi, dan dalam sekejap, seluruh bidang bintang tiba-tiba mulai runtuh. Setelah beberapa saat, ledakan mengerikan terdengar di lapangan. Ye Guan dan Kaisar Multiverse terus menyeberang dan bersilangan di ruang dan waktu yang tidak diketahui itu. Kecepatan mereka telah mencapai batas pada saat ini, dan tubuh asli mereka tidak dapat dilihat sama sekali. Hanya bayangan yang dapat dilihat. Terutama Kaisar Multiverse, area itu penuh dengan bayangannya. Jika bukan karena cahaya pedang yang terus-menerus muncul di area itu, keberadaan Ye Guan tidak akan terlihat sama sekali. Lord Wubian melihat ke area pertempuran dan sedikit terkejut. Si kecil itu benar-benar telah berkembang pesat kali ini. Pada saat ini, kekuatan Ye Guan telah mengalami perubahan drastis dibandingkan sebelumnya. Master Dao Pen berkata, niat pedangnya yang teratur belum sepenuhnya tercapai. Hanya dapat dikatakan masih dalam tahap awal, karena tatanan alam semesta Guangxuan saat ini baru saja dimulai. Ketika tatanannya benar-benar sempurna suatu hari nanti dan alam semesta Guangxuan diperbarui sepenuhnya, niat pedangnya akan menjadi lebih mengerikan. Tuan Wubian menoleh ke arah pemilik Dao Pen. Apakah kau akan memberinya waktu? Pemilik pena Dadao tidak berbicara. Tepat saat Lord Wubian hendak bertanya lagi, pemilik Dao Pen tiba-tiba bertanya, apakah Anda tahu mengapa saya masih hidup? Lord Wubian mengerutkan kening. Pemilik Dao Pen berkata dengan tenang, itu karena aku memberinya waktu. Tuan tanpa batas, sang Master Dao Pen menatap Ye Guan di medan perang di kejauhan dan berkata dengan lembut, kecuali dia sendiri yang menyerah dalam menegakkan ketertiban, tidak ada seorang pun yang bisa memberinya waktu. Kupikir aku bisa membiarkan dia menyerah kali ini. Tetapi aku tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar akan keluar dari kepompongnya dan terlahir kembali. Wah. Ada nada tak berdaya dalam suaranya. Di kejauhan, pertempuran berlanjut. Pada saat ini, pertempuran antara Ye Guan dan Kaisar Multiverse telah memasuki tahap yang sangat panas. Saat Ye Guan bertarung, tiga kekuatan garis keturunan di tubuhnya benar-benar mulai bergerak, terutama garis keturunan yang gila. Semakin dia bertarung, semakin gila darahnya. Namun, Ye Guan tidak mengaktifkan darah gila di tubuhnya, melainkan malah menekannya, karena menurutnya, kekuatan darah belum perlu digunakan. Di sisi lain, Master Sekte Jing dan Yinian juga menatap ke arah itu, dan keduanya tampak sangat tenang. Ledakan, pada saat ini,
di area ruang waktu pertempuran, kekuatan mengerikan tiba-tiba meletus, dan kemudian dua sosok mundur dengan keras. Ye Guan dan Kaisar Multiverse mundur puluhan ribu kaki sebelum mereka berhenti. Di depan mereka, bagian ruang dan waktu itu telah berubah menjadi jurang ruang waktu yang aneh. Setelah Ye Guan berhenti, dia menarik napas dalam-dalam. Di sekelilingnya, dua jenis niat pedang melonjak seperti gelombang. Berkelahi, Ye Guan sangat gembira. Sudah lama sekali ia tidak pernah mengalami pertempuran yang menegangkan seperti ini. Di kejauhan, Kaisar Multiverse memiliki ekspresi yang sangat muram di wajahnya, karena dia tidak menyangka bahwa Ye Guan dapat melawannya secara setara. Ini sungguh memalukan baginya. Kaisar Multiverse tiba-tiba melangkah maju. Dengan langkah ini, ruang dan waktu di sekitarnya tiba-tiba menjadi ilusi. Tidak jauh dari situ, Master Sekte Jing sedikit mengernyit. Ye Guan juga merasakan bahaya pada saat ini, dan dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempat. Serang lebih dulu, dan tepat ketika Ye Guan hendak membunuh Kaisar Dao Multiverse dengan pedangnya, Kaisar Dao Multiverse tiba-tiba menghilang, dan Ye Guan pun menghilang bersamanya. Keduanya muncul langsung di jalur waktu dan ruang. Dalam ruang dan waktu ini, terdapat kekuatan waktu yang tak terbatas, dan pada saat ini, kekuatan waktu yang tak terbatas tersebut terus mengalir menuju Kaisar Dao Multiverse. Saat kekuatan waktu ini memasuki tubuhnya, aura Kaisar Dao Multiverse tiba-tiba melonjak liar. Di kejauhan, Ye Guan melihat pemandangan ini dan wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Di tempat ini, kekuatan Kaisar Multiverse jelas akan sangat ditingkatkan. Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempatnya, dan cahaya pedang melintas di lapangan. Di kejauhan, Kaisar Duotai mengangkat tangannya dan meninju. Wah, kekuatan pukulan ini memaksa Ye Guan mundur. Setelah Ye Guan berhenti, kedua niat pedangnya juga ditekan oleh kekuatan waktu tak terbatas yang dipancarkan oleh pukulan Kaisar Multiverse. Ye Guan menjadi semakin bersemangat. Kaisar Duoyuan menatap Ye Guan dan terkekeh, hanya itu. Ye Guan tertawa, "Mengapa kamu masih berpura-pura?" Kaisar Multiverse hendak berbicara, tetapi pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Kaisar Multiverse menyipitkan matanya dan meninju lagi. Wah, pukulan ini membawa kekuatan waktu yang tak terbatas, memaksa pedang Ye Guan berhenti di tempatnya. Pada saat yang sama, kekuatan waktu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkumpul dari segala arah dan menenggelamkan dia dan Ye Guan dalam sekejap mata. Pada saat ini, suara pedang tiba-tiba terdengar dari lapangan, dan kemudian cahaya pedang benar-benar merobek lubang besar dalam kekuatan waktu. Ye Guan muncul di atas kepala Kaisar Multiverse, memegang pedang ketertiban di kedua tangan dan menebas dengan ganas. Wah! Pedang itu menebas dengan ganas, dan Kaisar Dao multidimensi langsung terpental. Ye Guan mengambil kesempatan untuk mengejarnya dan berubah menjadi cahaya pedang dan menghantam Kaisar Dao multidimensi. Wah, saat ledakan keras terdengar, Kaisar Multiverse terlempar ke belakang, dan dalam sekejap, dia tenggelam oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Ye Guan menggunakan kecepatannya secara ekstrim pada saat ini, menebas Kaisar Multiverse dengan pedang demi pedang. Dan di tengah cahaya pedang itu, Kaisar Multiverse dengan panik melepaskan kekuatan waktunya sendiri untuk menahan niat pedang Ye Guan. Di bawah tebasan gila Ye Guan, kekuatan waktu di sekitarnya benar-benar mulai menghilang secara bertahap. Pada saat ini, ekspresi Kaisar Duoyuan tiba-tiba menjadi ganas. Dia meraung dan menamparkan tangannya di depannya. Dengan tamparan ini, kekuatan waktu dan cahaya di sekitarnya tiba-tiba meledak. Ledakan, dalam sekejap, Ye Guan terpesona.
Ye Guan mundur ribuan kaki sebelum akhirnya berhenti. Sedikit warna merah terang perlahan meluap dari sudut mulutnya. Untungnya, dia memiliki niat pedang untuk melindungi tubuhnya. Jika tidak, gelombang kejut yang dihasilkan oleh kekuatan waktu tadi sudah cukup untuk menghancurkannya secara langsung. Meskipun Kaisar Multiverse berada di area inti ledakan, dia tidak terluka sama sekali. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan di kejauhan. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi agak ganas. Dia hendak berbicara ketika dia melihat Ye Guan yang tidak jauh dari sana tiba-tiba menebas ke arahnya. Tertawa, dalam sekejap, sebuah retakan terpotong di ruang dan waktu di depannya. Tubuhnya bergetar, dan dia melarikan diri dari ruang dan waktu yang aneh ini. Ye Guan kembali ke waktu dan ruang asal, dan pada saat ini, waktu dan ruang ratusan kaki di depannya juga retak, dan Kaisar Tao Multiverse perlahan berjalan keluar. Pada saat ini, wajah Kaisar Duo Yuan sangat muram. Sang Master Dao Pen tiba-tiba berkata, "Duo Yuan, kamu tidak cukup baik, pemuda ini baru berlatih selama beberapa dekade, dan kamu telah hidup setidaknya selama ratusan juta tahun, kan? Bagaimana mungkin kamu masih dirugikan? Apakah kamu ingin aku memberimu beberapa pil biru untuk mengisi kembali tubuhmu?" Tuan tanpa batas, bagaimana mungkin Kaisar Multiverse bisa mentolerir hal ini? Tubuhnya gemetar dan berubah menjadi seberkas cahaya, menghantam pemilik Dao Pen. Pemilik pena Dadao tertawa dan mengangkat tangannya untuk meninju. Ledakan, Kaisar Multiverse langsung terkejut kembali ke posisi semula. Kaisar Multiverse berhenti dan sedikit terkejut. "Kamu." Master Dao Pen menggelengkan kepalanya. "Kamu sangat membosankan. Duo Yuan, kamu hanya mengirim satu klon setiap kali kamu datang. Benar-benar membosankan." "Klon?" Ye Guan sedikit terkejut. Orang ini ternyata klon, ada berapa klon? Kaisar Duo Yuan Dao tiba-tiba tertawa. "Apakah kamu sudah mengetahuinya?" Sang Master Dao Pen berkata dengan tenang, "Apakah menurutmu ini menarik?" Kaisar Dao Ganda tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, saya sedikit penasaran, bagaimana Anda tahu bahwa saya bukanlah tubuh asli saya? Karena setiap inkarnasi saya telah dikultivasikan agar hampir sama dengan tubuh asli saya. Dalam keadaan normal, mustahil bagi orang luar untuk menemukannya." Pemilik Pena Avenue menggelengkan kepalanya. "Saya tidak ingin berbicara dengan orang bodoh." Senyum di wajah Kaisar Duo Yuan berangsur-angsur mendingin. Tetapi dia tidak mengambil tindakan. Sebaliknya, dia berbalik dan menatap Yinian, yang tidak jauh darinya. "Kepala istana pertama, apakah Anda hanya akan menonton pertunjukan?" Yinian, yang tidak jauh darinya meliriknya dengan acuh tak acuh. Saat berikutnya, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Ye Guan. Melihat Yinian menatapnya, alis Ye Guan langsung berkerut. Yinian tiba-tiba melangkah maju. Saat dia melangkah, kekuatan mengerikan langsung menyelimuti Ye Guan. Wajah Ye Guan tiba-tiba berubah drastis. Tetapi pada saat ini, Master Sekte Jing tiba-tiba berdiri di depannya. "Hancurkan!" Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan itu mulai runtuh. Yinian tiba-tiba tertawa dan berkata, "Apakah hukum mengikuti kata-kata?" Sambil berbicara, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menjabatnya dengan lembut, "Kemari." Ledakan. Dalam sekejap, dia dan Master Sekte Jing muncul langsung di alam semesta dan ruang yang aneh. Di alam semesta dan ruang yang aneh itu, rune jalan aneh yang tak terhitung jumlahnya mengambang, padat, dan jumlahnya lebih dari miliaran. Memegang keabadian di tanganmu, segala jalan akan mengikutimu. Pada saat ini, ekspresi pemilik Pena Avenue di sampingnya tiba-tiba menjadi serius. Dia menatap Yinian. Agak terkejut, dia benar-benar dapat melakukan ini, mengendalikan miliaran Avenue, dan mengendalikan miliaran Avenue terhadap kata-katanya.
Master Sekte Jing menatap Yinian dan berkata, mati. Bab 1124. Satu kata, semua kehancuran, mati. Pada saat kata, kematian, jatuh, area ruang waktu tempat Master Istana pertama berada seperti dipukul oleh palu besi, tiba-tiba bergetar, dan kemudian tubuh Master Istana pertama langsung terbakar. Tetapi pada saat ini, satu demi satu, simbol-simbol yang berisi jalan khusus muncul dan berkas cahaya terus-menerus mengalir ke bagian utama aula. Ledakan, saat jalan-jalan agung itu mengalir masuk, aura-aura mengerikan dari jalan-jalan agung itu tiba-tiba meletus dari bagian utama aula. Aura-aura ini tampaknya berasal dari miliaran tahun yang lalu. Ketika mereka muncul di alam semesta ini, semua hukum dan jalan yang ada di alam semesta yang ada ini mulai surut. Hukum kuno, cara kuno, namun, Master Sekte Jing adalah hukum dan jalan zaman. Saat jalan agung mengalir ke dalam tubuhnya, seberkas cahaya dari jalan agung itu perlahan terbentuk di sekitar Hall Master. Namun lambat laun, seberkas cahaya dari jalan agung itu benar-benar mulai menyala. Hukum dan cara dari dua era yang berbeda bertabrakan pada saat ini. Melihat kejadian ini, ekspresi Ye Guan tampak lebih serius dari sebelumnya. Setelah kekuatan pedangnya meningkat, awalnya dia mengira akan mampu bersaing dengan Master Sekte Jing. Tetapi sekarang tampaknya perbedaannya masih sangat besar. Dan untuk Master Aula pertama ini, dia tidak menyangka bahwa kekuatan Master Aula pertama ini akan begitu mengerikan. Di lapangan, semua orang melihat ke area khusus itu. Tao dan hukum dari dua era yang berbeda bertabrakan, kekuatan sisa Dao Agung saja bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh orang biasa. Api Taoisme yang berkobar membakar sekujur tubuh Master Istana pertama. Meskipun dia memiliki persediaan sihir Tao kuno yang tak ada habisnya di tubuhnya, itu tidak dapat menghentikan kata-kata Master Sekte Jing untuk menjadi kenyataan. Tubuhnya masih terbakar, tetapi dengan berkah dari sihir Tao kuno itu, tubuhnya terbakar sangat lambat. Master Sekte Jing menatap Master Aula pertama. Tiba-tiba, dia perlahan menutup matanya dan berkata, hancurkan. Menghancurkan, dunia tiba-tiba menjadi sunyi, seolah membeku dalam kematian. Dalam sekejap, ledakan, hanya dalam sekejap, di area waktu dan ruang khusus ini, berbagai cara dan hukum lama yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mulai terbakar pada saat yang bersamaan. Dengan satu kata, semua jalan dihancurkan. Melihat area yang terbakar dengan kobaran api Taoisme, ekspresi Ye Guan lebih serius dari sebelumnya. Tentu saja, dia lebih bersemangat. Ini adalah pria kuat tingkat atas yang sebenarnya. Bibi Sukun sangat kuat sehingga agak keterlaluan. Dia bisa membunuh siapa saja dengan satu pedang. Karena itu, Anda tidak bisa merasakan kekuatannya sama sekali. Dia memberi orang perasaan bahwa dia tak terkalahkan dan semua orang adalah semut. Master Sekte Jing di depannya sama kuatnya dengan Master Istana dan lebih dekat dengannya. Jadi dia bisa dengan jelas merasakan celahnya. Namun dibandingkan dengan Bibi Sukun, dia sangat putus asa. Karena kamu sama sekali tidak tahu batasnya. Dan kamu tidak bisa merasakan celah antara kamu dan dia. Orang-orang seperti Master Sekte Jing dan Master Istana pertama adalah orang-orang yang sedang ia kejar saat ini. Meskipun ada celah, celah itu dapat diatasi. Di sisi lain, Kaisar Multiverse memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Tetapi pada saat ini hatinya juga dipenuhi dengan gelombang yang bergejolak. Kekuatan kedua orang ini jauh melampaui ekspektasinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa makhluk sekuat itu akan muncul di alam semesta dengan peradaban rendah ini. Kekuatan kedua wanita ini luar biasa kuat. Meskipun masih ada sedikit celah dibandingkan dengan dirinya, itu sudah sangat keterlaluan di alam semesta dengan peradaban rendah ini.
Kaisar Duoyuan Dao melirik Master Sekte Jing, lalu melirik Ye Guan yang tidak jauh. Matanya berkedip-kedip, dan tidak diketahui apa yang sedang dipikirkannya. Di kejauhan, ketika pemimpin sebuah balai melihat semua teknik Dao di sekitarnya mulai terbakar, dia tiba-tiba tertawa, betapa hebatnya pepatah yang dapat mewujudkan kenyataan. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba melangkah maju, dan rune Dao yang awalnya terbakar tiba-tiba berubah menjadi pilar cahaya Dao yang melesat ke langit. Dalam sekejap, area ruang dan waktu tempat mereka berada langsung tenggelam oleh cahaya Dao. Namun, semua cahaya Dao tidak dapat mendekati Master Sekte Jing. Tatapan Master Sekte Jing selalu tertuju pada Master Aula. Pada saat ini, tubuh Master Aula mulai menjadi ilusi, dan baik tubuh maupun jiwanya mulai menghilang. Miliaran cara hebatnya masih tidak dapat menghentikan Master Sekte Jing untuk berbicara dan membuat sesuatu terjadi. Secara diam-diam, sang Master Dao Pen melirik Master Sekte Jing, dengan tatapan rumit di matanya. Kata-kata wanita ini sama benarnya dengan kata-katanya, dan tidak mungkin untuk menolaknya. Tuan Wubian sedikit mengernyit, tidak bisa menahan. Sang Master Dao Pen mengangguk. Abaikan saja semua pembelaan, kecuali Daomu lebih tinggi darinya. Kalau tidak, kau tidak akan bisa bertahan melawannya. Kalau dia ingin kau mati, kau harus mati. Tuan Wubian melirik Tuan Jing, lalu berkata, sangat galak. Sang Master Dao Pen mengangguk, memang hebat. Sambil berbicara, dia melihat ke arah kepala aula yang tidak jauh dari sana dan berkata dengan lembut, orang ini juga sangat kuat. Metode dan cara lamanya tidak lemah. Tetapi sayangnya, ini bukan tanah kelahirannya. Tuan Wubian sedikit mengernyit, apa maksudmu? Sang Master Dao Pen tersenyum dan berkata, sekarang ini zaman apa? Hukum dan cara lama yang berlaku di sini tidak sesuai dengan aturan. Ini seperti meletakkannya di dunia sekuler. Hakim daerah di daerah sebelah pergi ke daerah lain. Meskipun dia masih seorang pejabat, kekuasaannya jelas berbeda dengan hakim daerah setempat. Lord Wubian berkata, dengan kata lain, jika ini adalah era Master Aula ini, apakah hasilnya akan berbeda? Master Dao Pen mengangguk. Pasti berbeda. Hukum lama dan zaman dulu yang muncul di sini telah ditolak dan ditekan oleh hukum terkuat di alam semesta ini. Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba berhenti. Dewa tanpa batas menatap pemilik pena Dao Agung, hukum terkuat di alam semesta. Pemilik Avenue Pen sedikit bingung, apakah saya mengatakan sesuatu? Wu Bianzu mengerutkan bibirnya, kamu membosankan sekarang, apa hubungan kita? Kita minum bersama, mencuci kaki bersama, dan menunjukkan senjata bersama. Sang Master Dao Pen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ini menyangkut jalan yang panjang, tidak ada gunanya membicarakannya sekarang. Sang guru yang tak terbatas berkata, saya ingin tahu. Pemilik Dao Pen tersenyum. Dia tidak menjawab Lord Wubian, tetapi menatap Lord Jing yang tidak jauh darinya. Ekspresi rumit melintas di matanya, dan dia berkata dengan lembut, siapa yang mengira bahwa gadis kecil yang bahkan tidak berani membunuh seekor ayam akan berakhir seperti ini. Tidak jauh dari sana, pertarungan antara kedua wanita itu belum berakhir. Saat tubuh dan jiwa kepala aula menjadi semakin ilusi, hukum dan cara lama dalam ruang dan waktu itu juga mulai menjadi ilusi. Dalam beberapa saat saja, jiwa seorang ketua aula akan hancur dan musnah sepenuhnya. Master aula pertama menatap Master Sekte Jing dan tertawa lagi, hebat. Master Sekte Jing tiba-tiba melangkah maju dan hendak berbicara, tetapi pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba menoleh untuk melihat posisi Ye Guan. Ekspresi pemilik penada Dao dan Dewa Ketidakterbatasan juga berubah drastis dalam sekejap, dan mereka menatap Ye Guan pada saat yang sama.
Pada suatu saat, Yang Yian muncul di depan Ye Guan, dan dia menunjuk langsung ke Ye Guan. Perubahan yang tiba-tiba itu membuat semua orang yang hadir lengah. Jari Yang Yian dipenuhi dengan niat membunuh. Ye Guan menatap Yang Yian yang menunjuk ke arahnya. Dia tidak melawan atau menghindar. Tak lama kemudian, jari Yang Yian menunjuk ke alis Ye Guan. Ledakan, tiba-tiba, aura mengerikan meledak dari sekeliling. Dan gelombang kejut yang dahsyat benar-benar menyebabkan Kaisar Multiverse dan penguasa tanpa batas mundur dengan keras. Sang Master Dao Pen tertegun sejenak, lalu cepat-cepat berpura-pura mundur 1000 kaki. Tidak jauh dari situ, Ye Guan baik-baik saja. Dia hanya menatap Yang Yian, tidak ada perubahan pada penampilan Yang Yian saat ini. Tetapi pupil mata kanannya telah berubah menjadi pusaran merah gelap. Yang Yian menatap Ye Guan, "Mengapa kamu tidak bersembunyi?" Ye menatapnya, "Karena aku pernah berjanji padanya bahwa bahkan jika dia ingin membunuhku, aku akan memilih untuk mempercayainya." Yang Yian menatap Ye Guan sejenak, lalu tiba-tiba tertawa, dia menang. Ye Guan sedikit mengernyit. Sedikit bingung, Yang Yian menarik tangannya kembali dan menatap Ye Guan. "Tadi aku bertaruh dengannya. Aku bilang dia tidak akan mempercayaimu 100%. Dan dia bilang tidak. Dia bilang kamu harus mempercayainya 100%. Jadi aku bertaruh dengannya." Ye Guan menatap Yang Yian dan berkata, "Jangan sakiti dia." Yang Yian menatapnya, "Bagaimana jika aku ingin menyakiti?" Ye Guan berkata dengan serius, "Aku akan meminta bibiku untuk menghapusmu dan semua yang berhubungan denganmu dari dunia ini." Yang Yian mengangkat alisnya, "Apakah kamu mengancamku?" Ye Guan mengangguk, "Aku hanya mengancammu. Kalau kau punya nyali, pukul saja bibiku sampai mati. Dengan begitu, aku tidak akan bisa mengancammu lagi." Yang Yian menyipitkan matanya sedikit. Suasana di lapangan tiba-tiba menjadi sedikit tegang. Ye Guan menatap Yang Yian. "Sejujurnya, sudah lama aku tidak menelepon siapapun." Yang Yian tiba-tiba tertawa dan berkata, "Tidak bisakah kamu bermain?" Ye Guan berkata, "Itu tergantung pada caramu bermain. Jika kamu bermain seperti ini dengan Master Sekte Jing, aku, Ye Guan, tidak akan meminta bantuan bahkan jika aku mati. Namun, jika kamu tidak mengikuti kode moral seni bela diri, maka aku tidak akan mengikuti kode moral seni bela diri denganmu." Yang Yian menatap Ye Guan sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum, "Aku akan menunggumu di tanah para dewa." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berbalik dan memasuki area ruang waktu khusus tempat Master Sekte Jing dan Yinian berada. Di hadapan semua orang, dia datang ke sisi Yinian dan mengulurkan tangan untuk meraih tangan Yinian. Ledakan, dalam sekejap, semua rune jalan yang hampir terbakar dihidupkan kembali di tempat. Dua jiwa dalam satu tubuh, tak jauh dari situ. Pemilik pena Dao itu mengerutkan kening. Wanita ini sebenarnya adalah jiwa ganda dalam satu tubuh. Metode lamanya dan Dao lamanya tadi tidak lengkap. Pada saat ini, kedua wanita itu berdiri bergandengan tangan. Mata kiri Yinian berwarna merah gelap, seperti pusaran air, sedangkan mata kanan Yang Yian. Mereka berdua tingginya hampir sama, dan mereka tampak seperti saudara kembar yang berdiri di sana. Yang Yian menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Menunggumu, ingat, datanglah lebih awal, jika tidak, aku tidak dapat menjamin bahwa tidak akan ada masalah dengan kedua kekasih kecilmu." Saat mereka berbicara, sebuah susunan teleportasi besar tiba-tiba muncul di bawah kaki mereka. Pada saat ini, Kaisar Multiverse di kejauhan tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, "Tuan, apakah Anda akan pergi begitu saja? Kami sepakat bahwa kami akan menghancurkan alam semesta Guangxuan hari ini." Kedua wanita itu menatap Kaisar Multiverse secara bersamaan,
lalu melambaikan tangan kanan mereka secara bersamaan. Cahaya keemasan gelap menyambar di ladang, dan dalam sekejap, Kaisar Multiverse musnah sebelum dia sempat bereaksi. Saat berikutnya, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di bawah kaki kedua wanita itu, dan dalam sekejap, kedua wanita itu menghilang. Kaisar berbagai dao bersambung.